brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada satu kesempatan rekoleksi, Romo memberikan analogi tentang uang kepada anak-anak. Romo bertanya seperti ini. Apakah kalian menyukai ini? Semua menjawab, kami suka Romo, kami suka. Romo kemudian melipatnya dan menggulungnya. Romo bertanya lagi, apakah kalian menyukai uang ini setelah dilipat dan digulung? Mereka masih dengan jawaban yang sama. Kami menyukai Romo, kami suka. Romo kemudian mengucaknya. Terus dengan pertanyaan yang masih sama. Apakah kamu masih menyukai uang ini setelah dikucak? Mereka menjawab, kami suka Romo, kami suka. Sama juga dengan Tuhan. Meskipun kita hancur lebur karena dosa-dosa kita, tapi kita masih sangat berharga di mata Tuhan. Dia sangat mencintai dan menyayangi kita. Untuk itulah setiap tahun dia datang di dalam perayaan Natal untuk menyerahkan pada kita bagaimana menjadi manusia yang baru. Ini tentang Desember. Masa di mana bukan saja hati yang perlu diluruskan, tapi rambut juga perlu. Saat di mana bukan hanya kue kering yang perlu diperhatikan, tapi alis mata juga harus sungguh-sungguh mendapat perhatian penuh. Ini tentang waktu, di mana ayam dan babi mendadak jadi pendiam, karena terlalu banyak pikiran tentang kelanjutan hidup mereka. Ini menyangkut pakaian Natal yang kekinian, yang robek atas, robek bawah, terbelah samping utara dan terbelah samping selatan, yang membuat konsentrasi terbagi antara Tuhan dan hantu. Ini tentang euforia, dalam sebuah kebahagiaan dengan letupan kegembiraan tanpa selektif. Meskipun sulit beli sayur dan ikan, yang penting bisa beli petasan dengan harga puluhan bahkan ratusan ribu, yang hilang dalam hitungan detik. Refleksi apa yang harus kita bawa di momen ini? Quo vadis Natal? Kemanakah Natal? Benar, Natal menjadi momen yang sangat indah bagi kita sekeluarga, bapak, mama, adik-adik semua yang ada di rumah. Dengan penuh kegembiraan berkumpul bersama, merasakan aura positif dalam diri saat kelahiran Juru Selamat itu. Yang membuat Natal lebih menyenangkan yakni ia jatuh di akhir tahun dengan lagu-lagu Natal yang begitu romantis dan indah. Sadu hujan, tanah yang basah, aroma kue yang dibuat oleh mama, lonceng gereja di akhir tahun menjadi satu kombinasi dahsyat untuk memanggil pulang kenangan-kenangan yang indah. Tapi yang penting dari Natal itu adalah bagaimana pertama-tama kita membersihkan palungan hati kita untuk siap menyambut Sang Raja Damai itu sendiri. Percuma kalau misalkan Tuhan mau datang, tetapi dia tidak tahu harus tidur di mana, karena hati kita masih kotor dengan penuh kedengkian, iri hati, kecemburuan, dan kesombongan. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Refleksi sederhana untuk bapak, mama, dan adik-adik semua. Bapak harus tahu kalau ia adalah seorang kepala keluarga, bukan bandar kupon putih, bukan petinju yang setiap hari memukul istri dan anak-anaknya, bukan penjudi yang lupa pulang ke rumah, bukan juga seorang alkoholik yang setiap hari tempatnya di depan minuman keras dengan semboyan pantang pulang sebelum tumbang. Begitu pula mama harus tahu kalau ia adalah fondasi utama dalam keluarga dan pembawa cinta kasih yang sempurna. Bukan pemarah dan bukan pemakis suami dan anak-anak. Bukan kepala penggosip, bukan penonton setia sinetron sampai lupa masak dan lupa menanyakan keadaan suami dan anak-anak. Sedangkan anak-anak harus tahu kalau ia punya kewajiban untuk membanggakan orang tua, bukan membuat orang tua menderita dalam tangisan dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Bukan tukang maki orang tua, bukan memaksakan kehendak supaya sama dengan teman yang lain, meskipun orang tuanya tidak mampu. Ini Natal kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh membawa persembahan hati kita untuk Tuhan, seperti tiga raja itu, yakni membawa emas, mur, dan kemenyan. Kita membawa hati kita sebagai satu bentuk persembahan dengan komitmen
dan menanyakan pada Tuhan, apakah engkau sungguh menyayangi saya? Karena saya tahu saya akan selalu senantiasa mencintaimu. Tentu di momen Natal ini ada juga organisasi PPKN, pasukan perakus kue Natal, yang membuat Natal itu begitu semarak dengan kumpulan-kumpulan mereka yang selamat Natal. Tanpa basa-basi, mereka duduk bersama bercerita tentang indahnya Natal di situ. Mari kita membawa momen ini dan menjaganya, supaya ketika Raja Damai itu datang, dia sungguh-sungguh menemukan pribadi yang baru dalam diri orang-orang Katolik yang sejati, yang sungguh mempersiapkan palungan hatinya. Bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, pada sebuah kesempatan, seorang wartawan muda datang dan mewawancarai Tuhan. Dia kemudian katakan seperti ini, "Selamat pagi Tuhan, sekiranya Tuhan punya waktu sedikit, saya ingin berbicara." Tuhan kemudian katakan, "Waktuku adalah kekekalan, tidak ada masalah tentang waktu. Apa pertanyaanmu?" Wartawan itu katakan, "Apa yang paling mengherankan bagimu tentang kami manusia?" Kata Tuhan, "Kalian itu makhluk yang aneh. Pertama, suka sekali mencemaskan masa depan, sampai lupa kalau hari ini begitu penting. Yang kedua, kalian cepat bosan sebagai anak-anak dan terburuk ingin menjadi orang dewasa. Namun setelah menjadi dewasa, rindu lagi menjadi anak-anak. Yang ketiga, kalian suka bertengkar dan ribut dengan hal-hal yang sepele, yang sebenarnya tidak ada. Yang keempat, kalian rela kehilangan kesehatan demi mengejar uang, tetapi kemudian membayarnya kembali untuk mengembalikan kesehatan yang berharga itu. Itu yang membuat hidup kalian sangat susah." Kemudian wartawan itu katakan, "Lantas apa nasihatmu agar kami bisa hidup bahagia?" Tuhan katakan, "Pertama, kalian harus sadar bahwa mengejar rezeki adalah sesuatu yang salah. Yang seharusnya kalian lakukan adalah menata diri agar kalian layak dikucuri rezeki itu sendiri. Yang kedua, ingat baik-baik, siapa yang kalian miliki itu lebih berharga daripada apa yang kalian punyai. Sekali lagi, siapa yang kalian miliki itu lebih berharga daripada apa yang kalian punyai. Yang ketiga, jangan bodoh dengan cemburu dan membandingkan yang dimiliki orang lain, melainkan bersyukurlah setiap hari dengan apa yang sudah kamu terima. Dan yang terpenting, ingat janji ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, karena aku sudah lahir untukmu." Natal bukan sekedar untuk meluruskan rambut kita, atau memutihkan kulit, atau pasang bintang di pintu rumah. Tapi Natal itu saatnya meluruskan hubungan yang bengkok dengan keluarga. Putihkan hati musuh dengan ampunan, dan bagi bintang rezekimu dengan sesama yang sedang berkesusahan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salve.